Selamat datang kembali di sesi kita. Oke, Anda mengirimkan sebuah teks renungan yang menarik ya judulnya, Tetap Taat, Tetap Tekun, dan Tetap Berserah di Jalannya. Intinya sih kalau saya tangkap hidup dekat Tuhan itu perjalanan, sebuah proses, bukan yang simsalabim langsung jadi gitu. Nah, misi kita sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng inti pandangan teks ini soal tiga hal tadi, tekun, taat, sama berserah dalam iman. Yang langsung kerasa ya, penulisnya ini nekenin banget kalau dekat sama Tuhan itu perlu effort. Mesti tekun, sabar, menyangkal diri, taat total. Apalagi kan kita hidup di zaman yang maunya serba cepet, serba instan. Oke, kita mulai dari yang pertama disebut di teks ini sebagai fondasi, ketekunan. Khususnya dalam doa sama kontemplasi. Jadi bukan cuma minta-minta aja nih, tapi juga soal gimana kita meluangkan waktu buat dengerin, buat hening di hadirat Tuhan. Penulisnya ngutip Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Terus kasih contoh Yesus sendiri yang di Lukas 5 ayat 16 itu sering menyendiri buat berdoa. Intinya ya menghargai relasinya itu sendiri. Iya, iya. Yang menarik di sini gimana ketekunan ini ditaruh di depan ya sebagai dasar. Kayaknya teks ini secara nggak langsung mau ngebandingin sama budaya instan tadi. Seolah bilang hubungan spiritual itu ya dibangunnya pelan-pelan, usaha terus-menerus, bukan solusi kilat. Nah, terus ada gagasan ini nih yang mungkin agak lawan arus ya buat logika umum kita. Percaya dulu, baru melihat. Penulisnya ngebedain antara, apa ya istilahnya, hidup menurut daging, yang butuh bukti fisik yang kelihatan mata, sama hidup menurut roh, yang dasarnya keyakinan pada janji Tuhan, meskipun buktinya belum kelihatan. Dikutip tuh Yohanes 20 ayat 29, pas Yesus ngomong ke Thomas, sama Ibrani 11 ayat 1 soal iman. Nah, ini dia intinya. Garis pemisahnya jelas banget di teks ini antara andelin bukti fisik sama andelin keyakinan. Dan ini langsung bikin mikir ya, terus gimana caranya prinsip percaya dulu ini dipraktekin sehari-hari? Menurut penulis ini gimana? Kayaknya nyambung ke poin berikutnya soal ketaatan ya. Betul banget, nyambung ke sana. Pentingnya ketaatan dan menjaga jarak dari apa yang disebut kesenangan dunia. Dikutip Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sama 1 Yohanes 2 ayat 15 soal kasih akan dunia versus kasih akan Bapa. Jadi dalam kerangka pikir teks ini, taat, biarpun susah atau nggak populer, itu udah kayak bentuk ibadah paling nyata gitu. Perlu dicatat juga ya, cara teks ini ngelihat dunia itu. Kayaknya bukan cuma soal lingkungan fisik aja, tapi lebih kayak sistem nilai atau pengaruh yang dianggap bisa ngerusak kesadaran kita akan Tuhan. Jadi taat di sini bukan cuma jangan berdosa A atau B, tapi lebih dalam, jangan kompromi nilai. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini kan nyambung banget sama prinsip konsekuensi yang disebut nanti, tabur tuai itu, Galatia 6 ayat 7. Iya, iya. Terus ada juga bahasan soal perang rohani. Tapi yang digarisbawahi penulis, ini bukan perang lawan orang lain. Justru perang lawan diri sendiri. Melawan ya hawa nafsu, ego, keinginan duniawi. Galatia 5 sama Kolose 3 dikutip di sini. Wah, ini kayaknya relevan banget ya buat kita semua sehari-hari. Bener banget. Tapi, teks ini juga ngingetin, kita nggak berjuang sendirian loh dalam perang ini, ada peran Roh Kudus sebagai penolong. Dikutip Yohanes 14 sama Roma 8. Nah, ini sintesis yang penting menurut si penulis. Perjuangannya emang internal, berat, tapi ada bantuan ilahi yang siap sedia. Cuma ya, ditekankan juga, Roh Kudus ini perlu diundang, perlu ditaati. Nggak otomatis gitu kerjanya. Kunci menangnya ya kemauan kita buat nurut sama pimpinan roh, bukan nurutin maunya diri sendiri. Oke, terakhir nih, disinggung soal prinsip berkat dan konsekuensi dari perjanjian lama. Ulangan 28 itu. Penulisnya bilang, ini masih relevan secara spiritual. Tuhan itu tidak memberkati pemberontakan. Galatia 6 ayat 7 dikutip lagi, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maksudnya, penerimaan Tuhan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi prinsip konsekuensi ini tetap ditekankan. Mungkin bisa kita pahami bukan kayak kutukan harfiah zaman dulu, tapi lebih ke hukum sebab akibat spiritual aja menurut teks ini. Pilihan buat taat, ya bawa hasil positif ke hubungan sama Tuhan. Pilihan buat membangkang, ya bawa jarak atau dampak negatif. Gitu kira-kira. Jadi kalau dirangkum nih,
Apa intinya dari kupasan kita? Renungan yang Anda kirim ini kayak ngelukis perjalanan iman itu sebagai jalan yang ya butuh tekun berdoa, butuh berani percaya walau belum lihat, butuh taat tanpa kompromi sama dunia, butuh terus berjuang lawan diri sendiri, dan bergantung penuh sama Roh Kudus. Diakui jalannya berat, tapi ada janjinya juga, kayak dari Filipi 2 ayat 13 itu, Allah yang bekerja di dalam kamu. Sip. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu kalimat dari doa di akhir teks itu yang menarik buat Anda renungkan lebih jauh. Kalimatnya, dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Teks ini kan kayaknya berulang kali nyiratin ya, kalau kekuatan spiritual sejati itu justru muncul pas kita berani ngakuin keterbatasan kita, terus ya udah, berserah total. Pertanyaan refleksi buat Anda mungkin gini. Gimana gagasan nemuin kekuatan ilahi justru di tengah kelemahan yang kita akui ini bisa Anda eksplorasi atau mungkin terapkan dalam konteks hidup Anda? Tentunya berdasarkan apa yang udah kita obrolin dari teks ini.